Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Putri Zahra. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan hasil UTS dari gabungan mata kuliah analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini kita mengambil yaitu pemesanan kue berbasis online. Nah, di sini saya juga memiliki dua rekan tim, yaitu ada Citra dan ada Risa. Kemudian di sini ada agenda atau topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada yang kedua ada analisa proses bisnis, ketiga ada model konseptual, keempat ada P3L, elisitasi final, dan yang kelima ada use case. Selanjutnya di sini yang pertama ada latar belakang. Jadi proses bisnis yang saya ambil ini, yang kami ambil adalah jajan cookies. Jajan cookies ini adalah home bakery yang dijalankan atau dibuat oleh satu orang pemilik. Nah, dari seluruh pemesanan jajan cookies tersebut masih menggunakan via WhatsApp dari penerima pesanan sampai pengiriman pesanan. Nah, di sini juga terdapat beberapa masalah dalam proses tersebut. Nah, yang pertama di sini pencatatan itu masih dilakukan secara manual, baik di buku maupun di chat. Sehingga akan rentan terjadinya kesalahan atau data terlewat saat pesanan sedang banyak. Yang kedua, di sini belum adanya sistem antrian yang terorganisir yang bisa menyebabkan kesalahan produksi seperti tertukarnya varian kue atau kapasitas produk yang berlebihan. Lalu ketiga di sini ada manajemen stok. Ini juga masih dilakukan secara manual dan dicek saat akan produksi. Sehingga jika ada bahan yang habis, proses tersebut bisa terhambat dan pengiriman juga menjadi terlambat. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis proses bisnis sebagai dasar pengembangan sistem informasi pemesanan kue berbasis digital. Selanjutnya di sini ada diagram streamline. Nah, jadi yang pertama di sini pelanggan akan mengajukan pesanan kue. Lalu di sini pemilik kue akan menerima pesanan, memeriksa detail pesanan, kemudian mengecek ketersediaan bahan. Ini ada atau tidak ada. Nah, jika tidak ada, pemilik ini akan menghubungi pelanggan. Nah, di sini pelanggan apakah customer melanjutkan pesanan. Nah, jika tidak, pelanggan akan membatalkan pesanan kemudian selesai. Nah, jika iya, pelanggan akan melanjutkan pesanannya, kemudian dari pemilik usaha akan mencatat pesanan. Nah, jika bahan tersedia tadi, pemilik akan langsung mencatat pesanan. Kemudian pemilik akan mengkonfirmasi pesanan, lalu pelanggan menerima konfirmasi, memilih metode pembayaran. Lalu di sini metode pembayarannya itu pemilik penjual kue ini dia memiliki pembayaran cash, transfer atau QRIS. Nah, jika cash dia akan mencatat pembayaran cash dan dibayarnya itu saat kue sudah diterima. Lalu di sini dia akan membuat kue. Nah, si pemilik ini kalau jika transfer, pemilik ini akan mengirim instruksi pembayaran ke pelanggan. Nah, pelanggan akan melakukan pembayaran, lalu pelanggan akan mengirim bukti pembayaran berupa screenshot. Lalu pemilik eh, menerima dan memverifikasi pembayaran, lalu membuat kue, kemudian mengemas kue, lalu melakukan rekap dan arsip, kemudian pemilik mengantarkan kue ke pelanggan, pelanggan menerima kue, dan pelanggan melakukan pembayaran jika cash, lalu selesai. Selanjutnya di sini ada analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis di sini ada alur proses bisnis utama. Yang pertama di sini ada penerima pesanan, yang dimana pelanggan itu akan mengajukan pesanan. Kemudian yang kedua konfirmasi dan pembayaran. Ini pemilik akan melakukan validasi pesanan dan pembayaran. Yang ketiga itu ada produksi kue, yaitu tahap pembuatan produk. Keempat pengemasan dan rekap.
Ini persiapan untuk produk jadi. Kemudian yang kelima itu ada pengiriman. Itu tahap terakhir untuk dikirim ke tangan pelanggan. Nah, di sini ada dua aktor yang terlibat dalam proses ini, yaitu ada pelanggan dan ada pemilik usaha. Di sini kemudian ada objek utama dan relasi atau OPR. Nah, di sini pelanggan kita ambil dari nama, kemudian nomor telepon dan alamat. Kemudian pesanan dari ID pesanan, tanggal pesanan, status, dan total harga. Kemudian pembayaran dari metode cash, transfer atau QRIS, kemudian status pembayaran, nominalnya, dan bukti. Kemudian di sini ada produksi, dari tanggal produksi, status, dan estimasi selesai. Kemudian pengiriman, ini ada tanggal kirim, alamat tujuan, dan status kirim. Kemudian bahan baku, di sini ada nama bahan, stok, dan satuan. Di sini juga ada relasi, yaitu pelanggan. Dari pelanggan ini nantinya si pemilik akan membuat pesanan yang memicu menjadi sebuah produksi, kemudian menghasilkan produk, lalu pengiriman. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Nah, di proses bisnis ini dia memiliki beberapa masalah utama, yaitu dia tidak adanya pencatatan stok membuat kekurangan bahan baru untuk diketahui saat produksi. Kemudian pencatatan pesanan dan verifikasi pembayaran itu masih dilakukan secara manual, sehingga akan rawan terjadi kesalahan. Nah, kemudian belum adanya pembukuan formal yang bisa menyebabkan laporan keuangan kurang akurat. Kemudian proses produksi juga belum terorganisir karena tidak adanya sistem antrian. Yang terakhir, ini ketergantungan pada WhatsApp atau chat yang membuat data itu tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya di sini ada model konseptual. Jadi proses bisnis ini melibatkan dua aktor, yaitu pelanggan dan pemilik usaha dengan objek utamanya yaitu pesanan, pembayaran, produksi, pengiriman, dan bahan baku yang dikelola sistem. Nah, jadi pesanan menjadi pusat proses dengan alur status, pelanggan membuat pesanan dengan mengirim detail kue, kemudian pemilik memvalidasi dan mengecek ketersediaan bahan baku. Lalu jika bahan tersedia, pesanan dikonfirmasi dan masuk ke tahap pembayaran cash atau non-cash. Nah, setelah pembayaran diverifikasi, proses berlanjut ke produksi. Pemilik memproduksi kue hingga menjadi produk jadi, lalu melakukan pengiriman ke pelanggan. Kemudian sistem ini mengatur seluruh alur agar proses berjalan struktur dan otomatis dan terdokumentasi. Lalu di sini ada proyek pengembangan PL, yaitu elisitasi final dan kebutuhan sistemnya. Di sini sudah ada elisitasi final yang dibuat, ada pemesanan, yaitu ada katalog produk, form input, validasi data, simpan otomatis, status real time. Kemudian pembayaran ada cash, TF atau QRIS. Lalu ada upload bukti bayar, kemudian verifikasi dari pemilik, update status otomatis. Kemudian produksi, ada daftar antrian, kelola status produksi, manajemen, stok bahan baku. Kemudian pengiriman, di sini ada butuh daftar siap kirim, update status, catat waktu pengiriman. Kemudian laporan ada harian atau mingguan atau bulanan. Kemudian di sini juga ada arsip digital pesanan selesai. Kemudian di sini ada diagram use case. Di diagram use case ini dari sisi pelanggan, dia memiliki 3 aktivitas utama, yaitu melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan melihat status pesanan. Nah, kalau di sisi pemilik usaha, pemilik itu dapat mengelola pesanan termasuk memverifikasi pembayaran. Selain itu, pemilik juga mengelola produksi dengan mengecek stok bahan baku sebelum pembuatan. Nah, pemilik juga menangani pengiriman dengan melakukan update status pesanan serta dapat melihat laporan sebagai bahan evaluasi bisnis. Nah, jadi di diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor bisa berinteraksi dengan sistem dan bagaimana setiap proses itu saling terhubung.
Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.